Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh untuk diberikan anugerah penghargaan Bintang Jasa Utama. Ada salah satu tokoh penting yang mendapatkan anugerah Bintang Jasa tersebut adalah seorang tokoh Timor Leste pro-Indonesia, Enrique Guterres. Namun ada sejumlah pihak dari berbagai kalangan yang protes. Mereka menolak serta menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut ataupun menarik kembali penghargaan yang sudah diberikan kepada Enrique Guterres. Penolakan dan protes terhadap Presiden Joko Widodo itu datang dari berbagai kalangan organisasi hak asasi manusia. Di antaranya meliputi Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Timor Leste, Kontras, bahkan sampai Amnesty Internasional Indonesia. Menurut mereka, Enrique Guterres tidak layak mendapatkan penghargaan dari Presiden. Enrique Guterres ini adalah seorang pelaku kejahatan HAM berat dalam serangkaian peristiwa yang pernah terjadi di Timor Leste. Enrique Guterres dianggap sebagai aktor kejahatan kemanusiaan di Timor Leste. Enrique Guterres dulunya adalah seorang pejuang kemerdekaan Timor Leste. Ia bahkan sempat ditahan oleh intel militer Indonesia dengan tuduhan terlibat dalam komplotan yang berencana ingin membunuh Presiden Republik Indonesia yang kedua, saat itu Presiden Soeharto, yang hendak melakukan perjalanan ke Dili pada tahun 1988. Namun dalam perkembangan dan perjalanannya, Enrique Guterres ini berubah. Dia kemudian berbalik pro-Indonesia. Dia kemudian direkrut oleh Kopassus untuk menjadi agen informan. Karena kemampuan dari Enrique Guterres ini bisa diandalkan dan dia bisa dipercaya, di tahun 1994, dia direkrut oleh Prabowo Subianto untuk menjadi anggota Garda Paksi. Garda Paksi ini adalah sebuah organisasi yang memberikan pinjaman usaha kecil dengan bunga yang rendah. Namun tetap saja mereka tetap dipakai untuk menjadi informan dalam satuan pro-militer. Karena dituduh melakukan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste, Enrique Guterres ini kemudian divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Barulah di tahun 2008, Enrique Guterres dibebaskan dari segala tuduhan setelah mendapatkan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Meskipun anugerah penghargaan yang sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Enrique Guterres ini mendapatkan penolakan, menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini memberikan penghargaan Bintang Jasa kepada Enrique Guterres itu sudah merupakan sebuah langkah yang tepat. Saya mengutip dari pemikiran seorang guru besar Universitas Indonesia. Yang harus kita ketahui bersama adalah yang pertama, Enrique Guterres ini sudah dibebaskan dari segala tuduhan oleh Mahkamah Agung dari tahun 2008. Jadi kesimpulannya, Enrique Guterres ini bukan penjahat besar bagi Republik Indonesia. Lalu yang kedua, pelanggaran HAM berat dalam konflik bersenjata itu selalu mengaitkan antara pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Misalnya para petinggi militer Jepang dan Jerman, mereka divonis melakukan pelanggaran HAM berat karena mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua. Padahal seandainya yang harus dijatuhkan hukuman juga, itu juga termasuk para tentara Amerika Serikat ataupun para pengambil keputusan yang menjatuhkan bom Nagasaki dan Hiroshima. Namun karena Amerika Serikat dan sekutunya yang pada saat itu menang dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya para petinggi militernya tidak mendapatkan vonis pelanggaran HAM berat. Nah, kembali lagi ke kasus Enrique Guterres ini. Seandainya waktu referendum saat itu Timor Leste pro-Indonesia, sudah pasti dari dulu Enrique Guterres ini akan mendapatkan penghargaan Bintang Jasa. Lalu yang ketiga, dalam kacamata bangsa Indonesia, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Enrique Guterres ini, itu merupakan bagian dari perjuangannya untuk mempertahankan Timor Leste tetap menjadi bagian dari NKRI. Hal ini sama seperti tokoh Timor Leste Sanana Gusmao yang pernah divonis oleh Indonesia sebagai pemberontak. Namun bagi masyarakat Timor Leste, Sanana Gusmao dianggap sebagai pahlawan karena telah memerdekakan Timor Leste. Oleh karena itu saya secara pribadi tidak keberatan dan saya malah setuju dengan langkah yang sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Enrique Guterres. Ini pengakuan dari Enrique Guterres ya. Selama 22 tahun hidup dalam keputusasaan, ketidakpastian, dan kepasrahan, akhirnya dia mendapatkan momen diundang secara khusus ke Istana Negara dan berbincang-bincang dengan Presiden. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden yang telah berjanji ingin mempekerjakan 100 orang
warga ex Timor Leste untuk dipekerjakan di bidang pemerintahan, dan kita berharap semoga pemerintah juga bisa memberikan perhatian dan bantuan kepada warga ex Timor Leste yang lainnya yang saat ini mungkin belum mendapatkan kesejahteraan. Semoga mereka semuanya segera diperhatikan oleh pemerintah. Dari saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.